Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aina dengan NIM 1332416. Pada video ini saya akan coba untuk menjelaskan sedikit tentang project program Destroyer Robot untuk memenuhi tugas soal kedua di kedua Sekuro Programming, Departemen Programming. Lagi sedikit. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang spesifikasi programnya lah. Nah, informasinya itu jadi saya membuat destroyer robot. Nah, destroyer robot ini merupakan sekumpulan file dalam satu package yang berbahasa ROS 2 yang kita simulasikan menjadi program dari sebuah robot tempur yang diatur dengan 4 node. 4 node itu pertama ada auto mode destroyer. Jadi dia kelebihannya sebenarnya membuat pergerakan tanpa input. Ya, jadi kita tinggal run aja nanti dia bakal langsung jalan sendiri. Seperti itu nanti aku bakal coba demokan juga. Kemudian ada check move destroyer. Check move destroyer ini digunakan untuk mempublish hasil auto dan drive ke algoritma move. Nah, untuk drive mode destroyer ini sama kayak auto mode, cuma dia pakai keyboard sebagai inputnya. Jadi harus ada kitanya gitu untuk yang ngatur-ngatur. Kemudian ada move destroyer juga. Istilahnya itu dia sebagai subscribe, sedangkan yang si drive sama auto ini adalah publisher karena kita yang ngasih input gitu. Nah, kemudian untuk cara kerjanya sebenarnya nggak yang ribet-ribet banget sih kalau dipikir-pikir ya. Jadi alur komunikasi itu ada autonomous driver yang dipublish ke oh maaf, autonomous destroyer ya, yang dipublish ke autonomous destroyer. Nah, sama juga untuk Drive Mode Destroyer, jadi ada dua juga. Drive Mode Destroyer ini bakal mempublish ke Drive Destroyer, kemudian ada Check Mode Destroyer yang akan menghubungkan si dia dua ini ke sini. Nah, dua ini sebenarnya merupakan topik yang kita tulis di dalam sintaks filenya. Jadi kalau misalnya di move tab itu nanti ada cek program, nanti aku tulis nama topiknya apa, nama topiknya itu move tab sama power destroyer. Seperti itu. Nah, dua topik ini bakal diserap oleh move destroyer. Istilah itu diterima sebagai move destroyer karena move destroyer ini itu menyimpan berbagai informasi seperti keyboard ini nanti mau maju berapa sentimeter, kayak aku pencet ini nanti linear X, linear Y, atau enggak angular Z nanti muter kayak begitu dan lain sebagainya. Jadi dari sini mengirim ke sini, diterima oleh ini, nanti dikirim ke topik ini, kemudian diterima oleh si move destroyer ini. Seperti itu. Saya bakal coba jelasin sedikit lah ya, karena cara menjalankan itu ada banyak. Dua maksudnya. Yang pertama bisa langsung semuanya dengan full launch kayak gini. Kemudian ada juga nyalain nodenya satu persatu. Aku bakal coba demoin aja satu persatu. Aku bakal coba yang publishernya aja karena kita bisa ngeliat hasilnya sendiri langsung. Langsung udah harus aman. Sip. Nah, auto kan namanya juga. Lanjut. eh Drive mode destroyer. Ini harus pakai kekuatan, pakai keyboard kita. Kita kita langsung saja hitamkan musuhnya. Ada pergerakan lah, nah, itu dia. Keluar control check. Terus apa lagi ya? Check move destroyer sebenarnya nggak bakal menghasilkan apa-apa. Kuncinya sebenarnya adalah ngejalanin tiga 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 tab. Satunya itu auto atau drive, yang kedua itu check move, yang ketiga itu move destroyer karena kan nanti ada penghubung satu sama lain kayak gitu. Tapi ini kan aku demoin satu-satu aja jadi nggak terlalu kelihatan. Dan dia emang diem aja kalau orang dia kan bukan publisher. Ini juga move destroyer kan dia merupakan sebuah subscriber aja nggak terlalu kelihatan. Dia bakal jalan kalau misalnya ada input dari sini. Kita nyalain bareng-bareng kayak begitu. Seperti itu. eh Apalagi ya? Oh ya, kemudian ada DDS-nya. ROS 2 yang kita pakai ini, kita akan menggunakan data data distribution service. Nah, data distribution service ini kita gunakan sebagai istilahnya itu sebagai pelengah hardware, software, kita kayak sebagai pelengah middleware gitu. Ya, middleware untuk protokol komunikasi. Nah, DDS ini bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana komunikasi atau data-data dikirim antar node dari si empat hal ini nih, dari sini. Ada ada DDS-nya lah istilahnya. Kemudian juga di sini program ini kita juga memanfaatkan quality of service.
Spesifiknya quality of service, reliable. Nah, dengan menggunakan QoS reliable ini kita bisa percaya atau memastikan bahwa, pengaplikasian kontrol robot ini dapat tersampaikan gitu dengan baik. Jadi tidak ada perintah yang kayak tiba-tiba hilang di tengah jalan kayak gitu misalnya. Jadi semuanya nyampai ke node yang seharusnya, seperti itu. Sebenarnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Nanti saya akan kirimkan lainnya di sini. Hore hore, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.